Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Pak Supri pada video pembelajaran kelas 5. Sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kita kali ini, kita akan membahas soal ulangan harian dan jawaban kelas 5 tema 2 subtema 1. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Mari kita mulai pada pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Soal pertama, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa adalah kapan? Jawabannya kapan. Kemudian soal yang kedua, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan? Jawabannya adalah penyebab. Ya, kata tanya mengapa adalah penyebab. Untuk soal ketiga, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kondisi atau perbuatan yang berkaitan dengan isi yang dibahas adalah? Jawabannya apa? Jadi kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan kondisi atau perbuatan yang berkaitan dengan isi yang dibahas. Selanjutnya soal nomor 4. Buatlah 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Ini pilihannya bisa bervariasi ya. Misalnya, bagaimana cara lumba-lumba bernapas? Contoh yang lain, bagaimana sistem pernapasan pada amfibi? Kemudian, bagaimana mekanisme pernapasan pada serangga? Kita lanjutkan dengan muatan pembelajaran IPA. Soal pertama, serangga yang hidup di air bernapas dengan menggunakan? Jawabannya adalah insang trakea. Pertanyaan selanjutnya adalah, gelembung paru-paru disebut? Jawabannya adalah alveolus. Selanjutnya, cacing tanah bernapas dengan menggunakan? Jawabannya adalah kulit. Selanjutnya, sebutkan alat pernapasan pada katak dewasa. Jawabannya adalah katak dewasa bernapas melalui paru-paru, kulit, dan selaput rongga mulut. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan tentang pundi-pundi udara pada burung. Jawabannya, sepasang pundi-pundi udara di leher, sepasang pundi-pundi udara di dada bagian depan, sepasang pundi-pundi udara di perut, sepasang pundi-pundi udara di dada bagian belakang, dan sebuah pundi-pundi udara di antara tulang selangka yang bercabang-cabang membentuk pundi-pundi udara antar tulang selangka. Kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Soal bahasa Indonesia. Bacalah penggalan teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Paru-paru manusia berjumlah sepasang yang terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri dan masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Sebagai contoh, pada orang dewasa, paru-paru kiri umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram. Sedangkan paru-paru kanan bobotnya sekitar 375 sampai 600 gram. Adapun secara anatomi, paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus yang berbeda. Sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 gelambir atau lobus.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Soal pertama, pertanyaan berikut yang memiliki jawaban di dalam teks adalah: A. Apa fungsi paru-paru? B. Di mana letak paru-paru pada manusia? C. Mengapa paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat lebih besar dibandingkan paru-paru kiri? D. Bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru? Pertanyaan yang memiliki jawaban di dalam teks adalah: mengapa paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat lebih besar dibandingkan paru-paru kiri? Soal kedua, buatlah sebuah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks di atas. Dan misalnya pertanyaannya adalah: apa perbedaan paru-paru kanan dengan paru-paru kiri? Kita lanjutkan pada muatan pembelajaran IPA. Udara pernapasan yang masuk menuju paru-paru mengalami perlakuan ketika melalui organ trakea. Perlakuan yang terjadi adalah penyaringan debu oleh rambut-rambut getah. Soal selanjutnya, cabang batang tenggorokan yang menuju paru-paru kanan bercabang sebanyak titik-titik buah. Jawabannya adalah 3 buah. Soal selanjutnya, sebutkan gas-gas yang terdapat di udara. Jawabannya adalah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Apakah fungsi dari trakea? Trakea berfungsi sebagai tempat lewatnya udara dan menyaring debu. Kita lanjutkan pada muatan pembelajaran SBDP. Tangga nada mutlak disebut juga dengan tangga nada. Jawabannya adalah diatonik mayor. Selanjutnya, lagu Mars Pelajar diciptakan oleh, jawabannya adalah Restu Narwan Sutarmas. Soal selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang tangga nada diatonik mayor? Tangga nada diatonik mayor adalah sebuah tangga nada yang susunan nadanya terdiri dari semua jenis nada. Sebutkan macam-macam notasi angka. Jawabnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Aksen atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita lanjutkan pada soal pembelajaran ketiga. Soal bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikut ini. Menanam pohon di berbagai tempat adalah salah satu cara untuk mengurangi polusi udara. Pertanyaan yang tepat berdasarkan jawaban di atas adalah: apa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara? Soal kedua, buatlah pertanyaan kepada temanmu agar kamu mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga udara bersih. Jawabannya misalnya, Buyung, apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap dapat menjaga udara bersih ini? Ini boleh kreativitas anak-anak untuk membuatnya. Kita lanjutkan kepada muatan PKN. Bentuk tanggung jawab kepada Tuhan yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Soal selanjutnya, Rudi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang ada kotanya. Rudi sering kali terlambat bangun pagi. Akibatnya, ia sering pergi berangkat ke kantor dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi.
Tak jarang pula beberapa lampu lalu lintas ketika sedang menyala lampu merah tetap dilanggarnya. Jelaskan pendapatmu mengenai jenis tanggung jawab yang dilalaikan oleh tokoh Rusdi di atas. Jawabannya adalah bentuk tanggung jawab yang dilalaikan oleh Rudi ada dua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu ia sering bangun terlambat. Akibatnya ia harus berangkat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut tentu saja beresiko tinggi terhadap keselamatannya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ditunjukkan oleh Rudi yang tidak taat pada aturan dalam berlalu lintas. Soal selanjutnya adalah sebutkan 5 jenis tanggung jawab yang dapat dimiliki oleh seseorang. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab kepada Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan kepada soal muatan IPS. Soalnya adalah contoh dari hasil perkebunan yaitu tebu. Soal selanjutnya adalah damar adalah hasil dari jenis usaha di bidang. Jawabannya adalah kehutanan. Jagung, padi, ubi, dan kopi adalah contoh kegiatan ekonomi di bidang. Jawabannya adalah pertanian. Soal selanjutnya, sebutkan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan. Jawabnya adalah usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan dilakukan dengan cara pembukaan perkebunan, memelihara tanaman perkebunan, pemberian modal, dan kegiatan penyuluhan lapangan tentang perkebunan dan tanaman. Soal selanjutnya adalah sebuah daerah X berbatasan langsung dengan hutan yang masih lebat. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan tersebut. Sejak penduduk tersebut mengenal alat-alat modern, maka pengambilan hasil hutan, terutama kayu, menjadi semakin mudah. Penduduk sekitar semakin giat dalam bekerja. Hasil kegiatan ekonomi penduduk tersebut mampu menyejahterakan penduduk sekitar. Bagaimana pendapat kalian mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk daerah X tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah sebaiknya pengambilan hasil hutan dilakukan secukupnya dan dengan tetap memerhatikan kelestarian hutan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jangan sampai untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup para penduduk malah merugikan pihak lain. Dalam hal ini terkait dengan kelestarian hutan, karena bagaimanapun tetap lestari atau tidaknya hutan akan memberikan dampak langsung bagi penduduk daerah tersebut. Nah, anak-anak yang hebat, untuk pertemuan kita kali ini kita sampai pada pembelajaran ketiga. Kita akan lanjutkan kepada pembelajaran ke-4, 5, dan 6 pada subtema 1, tema 2 kelas 5. Tetap semangat, ikuti terus pembelajaran kita. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.